Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang nggak masuk, anak-anak? Siapa? Berapa anak yang nggak masuk? 2 ya. Keterangannya apa? Sakit. Sakit semuanya? Ya. Oke, kita doakan supaya cepat sembuh agar bisa berangkat lagi, berangkat sekolah lagi. Oke, setelah Bapak absen, silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Duduk siap, marilah kita doa sesuai agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Nanti semuanya berdiri, silahkan atur posisi masing-masing biar nggak desek-desekan sama temennya. Terus baru Bapak mulai. Yuk, berdiri dulu yuk. Yuk. Semuanya ikutin ya. Ini udah posisinya udah pas belum? Agak renggang nggak apa-apa, sampai sini. Boleh? Boleh. Biar nggak mepet banget. Nanti kesikut temennya nanti. Oh. Yuk, gerak terus. Mana? Yuk, yang laki-laki yuk. Ikutin. Joget terus. Biar rileks. Sambil ketawa nggak apa-apa, rileks aja, rileks, nggak usah tegang. Nggak apa-apa. Yuk, yang cepat. Nanti kan lama-lama terbang kayak gini terus. Pelan dulu, pelan. Ayo, cepat, cepat. Nah, selesai.
Nah, boleh duduk. Udah kemeringat. Udah tadi cepet banget terakhirnya tadi. Ya sengaja itu pertama pelan, lama-lama cepet. Kalau udah rileks, oke, sekarang kita masuk ke materi. Ini sekarang Bapak tanya, apakah kalian pernah memecahkan masalah? Nih, yang punya masalah ada nggak? Yang punya masalah. Semua orang pasti punya masalah. Terus apa aja contohnya masalah? Kalau kehidupan sehari-hari aja. Masalah kalian. Berantem. Oke, berantem. Biasanya kalau berantem itu disuruh menyelesaikan masalah itu enggak sih? Apa berantem terus? Nah, masalah itu enggak cuma berantem. Misalnya buat apa ya? Nah, enggak, gini-gini. Buat layangan misalnya. Itu yang enggak bisa itu masalah berarti. Padahal cara membuat layangan itu gampang kalau membaginya menjadi langkah-langkah yang kecil. Misalnya apa? Pertama, kalau membuat layangan. Mencari bambu. Terus setelah itu? Nah, dipotong bambunya. Diukur. Diraut, diserut. Ya, mungkin hampir sama. Diraut sama diserut. Terus? Udah diukur biar seimbang. Nah, biar seimbang dulu, baru diikat. Setelah itu dikasih apa? Benang biasanya. Baru dikasih sampul. Biasanya ada plastik. Terus apa aja? Selain plastik, kertas, kain. Biasanya ada yang pakai kain juga kan? Kain. Nah, itu salah satu masalah yang sudah kalian pecahkan. Ketika kalian nggak bisa membuat layangan, kalian tanya, oh ternyata ada langkah-langkah kecilnya cara membuat layangan biar kalian lebih mudah seperti itu. Terus contoh lain, apa lagi? Selain membuat layangan, misalnya di kehidupan kalian sehari-hari aja, apa kira-kira? Buat kue. Nah, kalau membuat kue ini, yang paling instan aja, selain kue apa? Mie. Misalnya, ketika kalian ada mie instan di rumah, pertama kali apa yang perlu disiapkan? Nah, mie-nya dulu berarti. Mie-nya dulu disiapkan, terus panci. Setelah pancinya? Air. Itu dibiarkan aja airnya mendidih, terus setelah itu dikasih mie. Nah, seperti itu. Itu ada langkah-langkah kecilnya. Itu salah satu masalah di kehidupan kalian sehari-hari. Pasti masalah kamu sama masalah ini beda nggak? Beda. Penyelesaian kalau beda masalah berarti beda penyelesaiannya, ya kan? Ya. Oke, udah maksud berarti. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Oke, lanjut. Apa itu berpikir komputasional? Yuk, apa? Ada yang tahu? Berpikir komputasional? Tuh di depan ada tuh, silahkan dilihat dulu. Sebuah proses berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara yang dijalankan oleh manusia dan komputer. Oke, berpikir komputasional di sini pengertiannya yaitu sebuah proses berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara yang bisa dijalankan oleh manusia dan komputer. Kalau kehidupan sehari-hari biasanya kalian sudah tahu lah, itu yang menjalankan berarti manusia, bukan komputer kalau kehidupan sehari-hari. Seperti tadi contoh Bapak yang tanyakan ke kalian tadi, cara membuat tayangan, terus membuat kue, ada membuat mie instan. Nah, ini bukan berarti kalian harus menjadi programmer. Berarti menyelesaikan masalah itu enggak harus kalian jadi programmer. Tahu kan programmer? Yang biasanya itu ada hacker juga tuh, dia kan paham program. Ini berarti nggak sepenuhnya kalian harus belajar programmer biar bisa berpikir komputasional, tapi mengadopsi cara berpikir terstruktur dan logis. Tuh, itu pengertiannya. Terus yang bawahnya, berpikir komputasional itu lebih dari sekedar komputer. Apa tuh? Cara berpikir logis, terus terstruktur, kreatif, yang relevan untuk setiap aspek kehidupan. Nah,
untuk kehidupan, berarti kehidupan kalian sehari-hari. Terus ada universal dan penting atau menyeluruh. Ini sifatnya umum untuk semua bidang ilmu. Di situ apa aja? Tidak terbatas pada informatika. Keterampilan ini berlaku di mana saja. Oke, ada matematika. Kalau informatika itu luas. Di dalamnya ada matematika, ada bahasa Inggris. Terus ada apalagi? IPA. IPA juga masuk ke informatika. Terus ketika kalian lihat komputer itu biasanya menggunakan bahasa apa di situ? Inggris. Nah, itu kalian harus bisa berbahasa Inggris walaupun hanya hafal beberapa kosakata, nggak harus semuanya. Lanjut ya. Nah, ini ada 4 pondasi berpikir komputasional. Silahkan dibaca. Apa aja di situ ada 4? Komposisi, Ya. pengenalan pola, Oke. Nah, ada 4 pilar. Pilar itu apa? Tiang. Jadi ada dibagi menjadi 4 berpikir komputasional itu. Yang pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kalau contoh dekomposisi apa di situ? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kayak tadi, Bapak tanya tadi, kalian kan punya masalah. Nah, itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil kayak tadi yang Bapak tanyakan di apersepsi, seperti itu. Terus ada pengenalan pola. Apa di situ pengenalan pola? mencari kesamaan, tren atau pola, Nah, atau salah. oke, mencari kesamaan. Berarti harus yang sama, namanya mencari kesamaan. Nanti ada contohnya dari Bapak. Terus di situ juga ada abstraksi, fokus pada informasi yang paling penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Itu sama aja kalian merangkum. Tahu kan merangkum? Diambil yang inti-inti aja. Yang paling penting kalian ambil, terus yang nggak penting boleh ditinggalkan. Diambil yang penting-penting aja. Yang terakhir ada algoritma. Algoritma apa di situ? Merancang serangkaian langkah-langkah yang Nah, berurut untuk menyelesaikan masalah. pinter. Merancang serangkaian langkah-langkah yang jelas dan terurut. Tahu kan terurut? Terurut berarti misalnya nomor urut itu dari 1, 2, 3, 4. Bukan dari 1, 3, 2, 4. Enggak seperti itu. Namanya terurut ya harus sesuai langkah-langkahnya. Gunanya untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Enggak. Oke, lanjut ya. Nah, nih contoh dekomposisi. Contohnya seperti itu. Jika ada materi yang penting boleh ditulis, nggak apa-apa. Kalau menurut kalian penting. Misalnya nih, dekomposisi membuat segelas teh. Segelas teh ini contohnya apa? Membeli teh, terus membeli gula, siapkan air, terus oke, di situ contohnya ada 5, walaupun mungkin kalau kalian yang buat itu lebih. Ada siapkan jeruk, biasanya dikasih lemon. Ya enggak? Biar seger. Nah, itu contoh dekomposisi. Yaitu menyiapkan bahannya. Membeli teh, membeli gula, siapkan air, terus es, terus baru wadahnya juga harus disiapkan. Itu salah satu contoh dekomposisi. Lanjut ya. Nah, ini ada contoh pengenalan pola seperti itu. Contohnya, ini masih ada hubungannya dengan membuat es teh tadi. Kalau tadi itu kan membeli teh, membeli gula, siapkan air, siapkan es, siapkan wadah. Nah, ini kira-kira yang memiliki kesamaan yang mana? Memiliki pola yang sama. Oke, kita kelompokkan. Siapkan air, siapkan es, terus siapkan wadah. Itu sama. Yang sama apa? Kalimat apa? Siapkan. Terus yang sama lagi mana? Ya. Membeli teh sama membeli gula.
pola yang sama apa? Membeli. Benar sekali. Nih, seperti itu. Itu contoh pengenalan pola. Tadi ada menyiapkan wadah, air, es. Terus yang membeli itu ada dua, polanya yang sama. Membeli teh sama membeli gula. Oke, lanjut. Nah, ini contoh membuat abstraksi atau peta konsep. Itu kan peta konsep biasanya kalau di buku itu ada peta konsep, biasanya di bagian, kalau di informatika ada misalnya bab 1, situ pasti ada peta konsepnya, atau inti-inti dari materi yang akan kita pelajari. Itu yang disebut peta konsep. Nih, contohnya itu tuh. Orang itu gambar peta konsep tuh. Contohnya seperti itu. Jadi nggak harus berbentuk diagram ke bawah. Bisa juga seperti itu tuh. Seperti matahari dia, terus dikasih garis-garis. Ada juga yang berbentuk pohon. Bisa berbentuk pohon. Ya bisa. Tergantung kreasi kalian. Nah, seperti ini. Ini juga disebut peta konsep. Situ ada urutannya. Ini apa contohnya? Jadwal. Jadwal itu ada misalnya dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Itu juga termasuk peta konsep. Tuh, contoh jadwal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini contoh algoritma membuat resep masakan, bukan makanan, masakan. Masakan. Siapa yang suka memasak biasanya? Yang cewek nih. Suka semua masak? Nah, situ ada contoh membuat mie goreng instan. Silahkan dilihat. Tuh, langkah pertama apa di situ? Hidupkan air. Ya, terus? Siapkan bumbu ke dalam mangkok. Setelah bumbunya dimasukkan ke mangkuk, kita lalu memasukkan ke mie ke dalam air. Terus yang keempat? Tiriskan mie yang sudah direbus. Ya. Yang kelima? Masukkan mie ke dalam wadah. Wadah itu ada mangkok, bisa juga piring, tergantung wadah yang kita siapkan. Terus yang keenam? Aduk mie agar tercampur dengan bumbu. Ya, aduk mie agar tercampur dengan bumbu. Setelah itu yang terakhir apa? Mie goreng siap disajikan. Ini terurut enggak? Terurut. Coba kalau kita acak, misalnya langsung masukkan mie ke dalam wadah, didihkan airnya di bawah misalnya. Itu nanti jadi enggak mie gorengnya? Enggak jadi. Tuh, jadi semuanya itu harus terurut. Dari yang paling atas dulu, misalnya memasak air dulu. Kalau airnya udah dididihkan, kita tinggal menyiapkan bumbu-bumbunya sambil menunggu airnya mendidih. Setelah itu mie-nya dimasukkan ke dalam air. Nah, terus ditiriskan. Kalau udah direbus, jangan dicampur sama airnya karena kita akan membuat mie goreng. Mie goreng itu kering kan? Nggak sama airnya berarti kan? Nah, berarti harus ditiriskan. Itu ada langkah-langkahnya seperti itu. Jadi jangan dibalik-balik. Ini adalah salah satu contoh algoritma sederhana dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sama seperti resep. Terus dalam dunia komputer juga ada serangkaian instruksi yang sangat spesifik yang harus diikuti oleh komputer. Jadi ada urutannya. Seperti kalian misalnya mau ngidupin komputer. Kalau ngidupin komputer itu biasanya tombol power dulu yang dipencet. Setelah itu monitornya baru dihidupkan. Kalau udah dihidupkan, biasanya akan muncul tampilan di layar, ya enggak? Nah, kalau sudah muncul tampilan, baru kita bisa menggunakan aplikasi di dalamnya. Jadi harus urutan, jangan dibalik. Kalau dibalik nanti enggak jadi. Nah, tuh. Kenapa sih kok berpikir komputasional itu penting? Itu ada 4, yaitu pemecahan masalah agar efektif, membantu kalian menyelesaikan masalah kompleks dengan cara terstruktur, efektif, dan efisien.
Terus melatih logika. Di situ pengertiannya mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan mendorong solusi yang inovatif dan kreatif. Nah, logika. Kalau kalian menggunakan logika, cara membuat layangan kayak tadi itu bisa menggunakan logika. Terus kreativitas kalian juga bisa dimasukkan ke situ. Misalnya layangan. Layangan itu bentuknya biasanya seperti apa? Ada yang jajar genjang tuh, atau belah ketupat. Terus ada yang model burung, ya enggak biasanya. Macam-macam. Apalagi kalau layangan modelnya? Kotak. Ada? Apa? Yang laki-laki yuk. Nih biasanya buat layangan bentuknya seperti apa? Pesawat. Terus ada yang buat berbentuk kupu. Nah itu tergantung kreativitas kalian. Karena kalian menggunakan logika. Terus di situ relevan di kehidupan sehari-hari. Relevan itu nyampur lah. Bisa diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Terus mendukung semua pelajaran. Kayak tadi yang udah Bapak sampaikan, di situ ada matematika, sains, bahkan bahasa. Bahasa itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, masuk juga di mata pelajaran informatika. Jeda sebentar ya, masih aja. Sambil menunggu ajan, silahkan kalian bentuk kelompok. 3 kelompok ya. 3 kelompok, masing-masing kelompok ada yang 7 orang, ada yang 8 orang berarti. Karena jumlah kita berapa tadi? 2. Ya, yuk sekarang dibentuk kelompoknya. Yang laki-laki juga silahkan boleh menggabung sini biar gampang nanti diskusinya. Udah. Nah, ini kelompoknya. Ini kelompok berapa ini? 1. Ini kelompok 2. Sini kelompok 3. Nanti akan Bapak bagikan kertas. Nah, kertas itu ada berisi tugas-tugas apa saja yang akan kalian kerjakan di kelompok. Itu berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan tadi, yaitu tentang berpikir komputasional. Tuh. Jadi nanti kalian bekerja sama dalam kelompok, Bapak kasih waktu sekitar 30 menit kurang lebih. Sekitar 25 sampai 30 menit sampai tugas kalian selesai. Nanti didiskusikan, setelah selesai terus kalian silahkan tunjuk 2 orang maju ke depan nanti untuk presentasi. Nah, 2 orang itu tugasnya ada yang jadi moderator sama yang satunya yang baca teksnya. Jadi 2 orang itu nanti tugasnya beda-beda ya. Oke, sekarang Bapak bagikan dulu tugasnya. Kelompok 1. Oke, nanti yang dikerjakan yang ini dulu nih. Yang dikerjakan yang ini dulu. Gimana? Ya, langsung ditulis di sini. Nah, langsung ditulis di sini ya. Jawabannya ya, kalau sudah. Silahkan tulis nama kelompoknya, jangan lupa. Ada berapa orang ditulis semua nama-namanya. Terus ditulis kelompok berapa, misalnya kelompok 1, 2, atau 3. Yuk, silahkan didiskusikan, ditulis dulu nama kelompoknya, pesertanya siapa aja, anggotanya. 1 orang ada yang ini, nulis, nanti bagian nulis siapa yang biasanya nulis, yang rapih tulisannya. Yuk, ditulis.
boleh ditulis. Ya, ditulis saja nama-namanya. Nama panggilan aja. Itu kayaknya nggak cukup kalau nama panjang. Nama panggilan aja biar nggak terlalu panjang nanti nulisnya. Ini siapa yang nulis? Yang laki-laki nanti tetap bekerja sama. Oke, bantuin temennya nanti. Jangan diam aja, dibantu biar cepat selesai tugasnya. Disalin. Nanti ditulis di sini. Ada yang kesulitan? Nah, nanti ini di salin. Oh, ini. Cukup kan? Cukup. Nanti kalau misalnya kolomnya nggak cukup boleh ditambahkan. Ya, bagi tugas. Ada yang mengerjakan yang tugas 1, ada yang mengerjakan tugas 2. Silahkan dibagi tugas, karena di situ ada 2 tugasnya. Ini tugas 1, ini yang tugas 2. Yuk, bagi tugas. Tugas 1 yang ini yang tugas 2. Tinggal di kalau ini biasanya yang ini milih apa nih? Ada 2 nih, ada 2 masalah. Bebas, di situ ada 2 masalah. Yang pertama yaitu membuat kue secara instan. Sama masalah kedua apa? Membuat layang. Bebas, kalian boleh milih salah satu. Nggak ngerti aku satu kali. Yuk, ini kelompok ini apa? Membuat layang-layang. Oke. Terus kelompok 2 membuat apa? Layang-layang juga. Kelompok 3 sama, layang-layang atau membuat kue? Bebas kalian milihnya. Yang mana? Membuat kue instan. Diukur. Diukur apa dipotong? Diukur. Enggak, ini mikir dewe. Mas, urutannya jangan sampai kebalik buat layang-layangnya. Bagian saya ini. Tulis. Kalau ada yang kurang paham boleh tanya. Pak, kalau urutannya seperti ini boleh nggak misalnya? Tanya aja nggak apa-apa. Jangan lupa benangnya juga disiapkan kalau layang-layang. Diukur. Masa bulat langsung diukur. Dipotong. Potong bambu. Ya. Iya. Kalau Nama kelompoknya udah. Ini kelompok
3. Oh, ditulis. Kelompok 3. Iya, oh. Ya udah ditulis saja di sini berarti di bagian bawah. Ini. Oh, tinggal dipindahkan. Diukur, dipotong. Yuk, siapa yang tugas nulis ini? Ada yang bertugas ngerjain yang tuh. Kue apa layang-layang? Layang-layang. Oke. Boleh, nggak apa-apa. Sama urutannya tapi kan beda. Misalnya kalau kelompok lain nih, misalnya yang pertama mencari bambu. Terus kalau kalian misalnya di rumah udah ada bambu ya, menyiapkan bambu aja, nggak perlu nyari. Terus yang kedua, misalnya bambunya itu dibelah. Setelah dibelah, kalau kelompok lain apa pasti beda. Nanti, nggak apa-apa. Sama-sama buat layangan nggak apa-apa. Nanti kan urutannya pasti ada yang berbeda dengan kelompok lain. Terus siapkan misalnya apa? Tali rapia. Terus benang. Lem. Misalnya pertama siapkan bambu, misalnya panjangnya berapa senti? Ganti gimana? Oh boleh, nggak apa-apa. Kalau kue itu biasanya apa? Pertama masukkan tepung misalnya. Setelah dimasukkan tepung terigu, habis itu apa? Masukkan telur misalnya urutannya. Setelah dimasukkan telur lalu apa? Dikocok atau dikasih air atau apa urutannya. Boleh, terserah mau pilih yang mana. Apa? Sini mencari bambu, benar, menyiapkan benang, siapkan lem, gunting, siapkan kain. Oh ini mau pakai kain layang-layangnya. Ya. Nah, pasti beda dengan kelompok lain. Kelompok lain itu pasti ada yang menggunakan plastik, ada yang menggunakan apa? Kertas. Menggunakan plastik. Dua bambu, mengukur bambu. Oke. Terus yang terakhir apa ini? Memberi sampul layang-layangnya. Oke. Setelah diberi sampul, kira-kira perlu dites terbang nggak? Nah, ditambahkan nggak apa-apa. Ini layangan juga. Mencari bambu, oke, diukur, dipotong. Disampul menggunakan plastik. Ini perlu lem nggak di sini? Nah, coba. Gimana? Ya, boleh. Kalimatnya sesuai dengan kalimat kalian aja. Misalnya, dicoba untuk diterbangkan layangnya, misalnya. Boleh. Ya, oh seperti ini. Ini ditulis nanti kelompok 1 di sini, bagian atas. Di kelompok 1. Menggunakan plastik. Sampul menggunakan plastik dan lem. Pasti beda-beda, walaupun sama-sama membuat layangan.
Nyiapkan tali, dirakit. Setelah dirakit, terus diberi apa? Lem, apanya? Ragangannya ya, namanya ya. Ya, ragangan diberi lem. Itu bahannya apa? Sampulnya. Mau pakai apa? Plastik? Plastik aja. Oke, berarti setelah ragangan diberi lem, ya didiskusikan. Kira-kira ada yang perlu diganti enggak? Misalnya urutannya sudah sesuai belum? Terus kalau memang udah selesai, nanti kalian 2 orang siapa yang kira-kira mau maju ke depan? Moderator sama nanti yang baca tugasnya. Moderator itu yang membuka presentasi. Misalnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 misalnya akan menyampaikan hasil apa di sini diskusi dari kelompok 1. Tuh. Terus anggota kelompok 1 boleh dibacakan. Kelompok 1 beranggotakan siapa aja, misalnya namanya disebutkan satu-satu. Nah, setelah itu kalau udah disebutkan satu-satu baru disampaikan materinya dibaca. Nah, kira-kira dipelajari dulu sebelum dipresentasikan, silahkan dipelajari. Nah, itu dipindah aja. Misalnya. Ya, salin aja. Nama kelompok udah ditulis toh? Nama kelompok, terus kelompok 2 ditulis di sini. Ya. Kalau udah selesai itunya baru nanti kira-kira siapa yang mau maju nih? Yang cowok, cewek, atau cewek semua? Atau cowok semua? 2 orang, yang satunya moderator, satunya nanti yang baca hasil diskusi nanti. Jadi 2 orang. Oh ya, kayak. Nggak apa-apa, kali goci aja. Sesuai bahasa kalian aja, nggak apa-apa. Ini kan presentasi kalian, jadi bebas. Sesuai bahasa kalian. Yang mudah kalian mengerti. Ya, perkenalkan saya satu orang itu 2 orang kami akan mempresentasikan hasil. Ini apa nih? Disampul menggunakan plastik dan dilem. Setelah dilem itu dibuat tali, apa? Tali goci atau apa namanya? Boleh. Sesuai bahasa kalian. Menentukan tujuan acara. Ini kalau udah jadi boleh dites, diterbangkan kalau layangan. Kalau makanan berarti biasanya dicicipin. Membentuk panitia. Membentuk panitia. Wes. Tiga. Menentukan waktu dan tempat. Menentukan. Berarti ini yang membuat kuah ini dicoret aja. Karena ini kalian membuat layang. Presentasikan hasil. Berarti nanti disampaikan langkah-langkah membuat layangan misalnya. Situ yang pertama moderatornya.
Nanti masing mau siapa? Misalnya kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok 3 anggotanya siapa aja boleh dibacakan nama-namanya, baru nanti hasil diskusinya dibaca. Nanti boleh gantian nanti 2 orang itu. Yang satu boleh sekalian baca yang tugas 1, terus yang satunya lagi baca tugas yang kedua. Gitu. Jadi moderator sekaligus nanti baca yang tugas 1. Ini sudah ketemu siapa aja nanti yang akan maju? Nah, nanti yang jadi moderator itu sekalian baca tugas 1-nya. Terus nanti tugas 2 biar dibacakan temennya nanti, kan 2 orang. Tugas 1. Yang ini sama ini, Pak. Ya, itu tugas 1. Sekalian jawabannya juga dibaca, Pak. Ya, sekalian jawabannya. Ya, kenapa? Iya, Radel. Kalau pas presentasi itu, nah, misalnya sini kan kalian untuk bagaimana kalian memecahkan masalah merancang acara perpisahan. Nah, di sini kalian langsung aja jawabnya. Misalnya untuk menentukan atau merencanakan acara perpisahan apa aja misalnya yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu membentuk susunan panitia. Terus yang selanjutnya misalnya yang kedua atau selanjutnya boleh. Terus yang ketiga membuat susunan acara. Nah, kalau udah sampai sini, yang kedua pengenalan pola. Dibacakan aja ininya. Apakah ada kesamaan? Ini juga dibacakan. Ya, dari dekomposisi. Dibacakan aja. Nanti ini dibacakan juga ya? Ya. Dari sini nih nanti bacanya. Dekomposisi. Nah, dari sini. Dekomposisi. Ini kan soal bagaimana kalian akan memecahkan masalah, merencanakan acara perpisahan. Langkah-langkah untuk memecahkan masalah yaitu misalnya apa di sini dibaca menentukan apa di sini tujuan acara, terus membentuk panitia. Itu aja dibaca. Terus yang kedua nih pengenalan pola. Nah, di sini soalnya dibacakan juga. Ini belum terisi. Iya, Pak. Ini Gimana? Nanti dibaca. Nanti kan ada 2 orang tuh, moderator sama yang baca. Nanti moderatornya sekalian baca ini sampai bawah. Ini aja. Ini sama ini. Ya. Setelah baca nama-nama kelompoknya, langsung ke sini, dekomposisi. Nih, Bapak jelasin nih nanti kalau pas presentasi nanti kan kalian sudah membacakan misalnya ini kami dari kelompok 3 beranggotakan siapa aja nih anggotanya ini misalnya. Terus setelah itu kalian langsung nih dari sini. Yang pertama apa nih? Memecahkan masalah menggunakan prinsip berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. Bagaimana kalian akan memecahkan masalah merancang atau merencanakan acara perpisahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tuliskan setidaknya 5. Yang pertama ini coba dijawab. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu baru yang kedua pengenalan pola. Iki diurutin. Iki diurutin. Tapi pas iki kan maca iki. Terus yang satunya mana? Oh, itu ya. Iki. Yang satunya algoritma cara apa membuat layangan. Nanti dibaca. Kalau ada yang kurang maksud tanya lagi nggak apa-apa. Tiga. Nah, kayaknya bukan ini. Terus,
Ya. Mana? Ini bacanya langsung dari sini aja nih. Tugas kelompok misalnya, di sini algoritma, di sini kan ada pertanyaan nih. Tuliskan langkah-langkah secara berurutan dan terperinci misalnya. Langkah-langkah apa di sini kalian membuat layang-layang adalah ditulis nggak apa-apa di sini. Langkah-langkah membuat layang-layang adalah Nanti kalau udah siap semua, silakan presentasi nanti gantian. Mau kelompok berapa dulu yang siap? Dan bayangan siap diterbangkan. Bayangan siap diterbangkan. Itu udahlah. Kalah siapkan benang. Dan enggak usah lah. Perkenalkan kami, kan salam dulu tuh. Salam dulu, terus perkenalkan kami dari kelompok. Nah, langsung ke sini aja. Nih, langsung ke dekomposisi, memecahkan masalah. Nah, ini pertanyaannya dibaca nanti. Nomornya nggak usah dibaca. Nomornya nggak usah dibaca. Ya, Nomornya nggak usah merencanakan acara perpisahan Nomornya nggak usah dibaca. terus menjadi bagian-bagian lebih kecil. Di sini ada berapa nih buat kalian? Dibacakan aja. Nah, urutan langkah-langkah ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibaca. Setelah itu lanjut ke untuk pengenalan pola. Yang kedua pengenalan pola, terus ini dibaca juga. Dibaca aja, nggak apa-apa. Cuman baca aja. Nanti kelompok berapa nih yang udah siap? Boleh maju. Yang sudah siap. Ini udah siap belum? Belum, Pak, bentar. Gimana? Udah siap? Assalamualaikum. Yang mau maju siapa? Siapa? Jadi moderator siapa? Cuman baca aja. Ini kan udah didiskusikan tadi. Baca. Boleh laki-laki perempuan atau laki-laki semua nggak apa-apa yang baca. Atau perempuan semua nggak apa-apa. Yang penting ada 2 orang perwakilan. Perwakilan aja. Yang suaranya keras nanti. Gimana? Kelompok mana dulu nih yang udah siap? Kelompok 1 siap, boleh maju. Oh ya ini, nanti kalau yang udah selesai presentasi dikasih tepuk tangan nggak? Tepuk apa misalnya? Tepuk mantul misalnya. Gimana? Bisa nggak kira-kira? Tepuk apa yang kalian bisa? Tepuk tangan biasa. Misalnya mantul. Gitu.
Nggak apa-apa, pokoknya sekreasi kalian aja. Atau tepuk tangan biasa nggak apa-apa. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan dengan saya, Sabina, Aje, Putri, Najwa, Baiti, Mardan, Sisi, dan Budaya. Satu, memecahkan masalah. Bagaimana kalian akan memecahkan masalah? Rencanakan acara perpisahan. Jadikan bagian-bagian yang contoh menentukan anggaran, membentuk susunan panitia, menyiapkan tempat dan menentukan waktu, membuat susunan acara, menyiapkan konsumsi, membuat susunan penampilan, menyiapkan perlengkapan dan dekorasi, menyiapkan anggaran dan mencari dana. Yang kedua, mengenalkan pola. Apakah ada kesamaan atau pola dari masalah-masalah kecil yang telah kalian identifikasi? Misalnya membuat daftar atau mengumpulkan data. Satu, pola membuat, membentuk susunan panitia, membuat susunan acara, membuat susunan penampilan. Dua, pola menyiapkan, menyiapkan tempat, menyiapkan konsumsi, menyiapkan perlengkapan dan dekorasi, menyiapkan anggaran dan mencari dana. Algoritma, tuliskan langkah-langkah secara berurutan dan terperinci. Langkah-langkah membuat layang-layang diskusi. Yang pertama, mencari bambu, menyiapkan benang, menyiapkan lem, gunting, siapkan kain. Yang kedua, membelah bambu. Yang ketiga, mengukur bambu. Menyiapkan alat-alat ya. Bambu. Kelima, menyiapkan alat-alat enam, untuk membuat merakit layangan. 7, menyapu layangan. Dan kedelapan, dicoba untuk menerbangkan layangan. siapa semacam. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompok lain, ada yang mau bertanya? Tanya misalnya apa? Tadi cara membuat layangan, urutannya gimana sih? Itu kebalik enggak? Misalnya tadi memperhatikan enggak? Nah, urutannya sama enggak dengan kelompok kalian? Beda, pasti beda urutannya. Itu setiap kelompok pasti punya ide masing-masing. Oke, ini kelompok 1 sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempresentasikan tugas dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan lagi. Oke. Nah, terima kasih. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Yuk, kelompok 2. Mau cewek semua apa cewek cowok? Cewek cowok. Bapak, yuk. Yang penting berani maju dulu, berani tampil dulu. Gak apa-apa. Salah itu boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak berani mencoba. Oke, perhatikan kelompok lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekomposisi, memecahkan masalah. Bagaimana kalian akan memecahkan masalah? Merencanakan acara perpisahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tuliskan setidaknya 5 bagian. Contoh, menentukan anggaran. 1, menentukan tujuan acara. 2, menentukan panitia. 3, menentukan waktu dan tempat. 4, membentuk susunan acara. 5, menghitung dan mengatur anggaran. 6, membuat undangan. 7, menyiapkan perlengkapan dan logistik. Samaan atau pola dari masing-masing setelah kalian identifikasi di sana membuat daftar atau mengajukan daftar dalam
Sakit mama nih. Pak, gimana? Nah, langkah-langkah membuat layangan. Oke. Setelah dirakit, dilem, ya. Siapkan benang atau tambang. Lalu terakhir apa? Terbangkan, dites. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang keras buat kelompok 2 nih. Sudah maksimal juga mempresentasikan hasil diskusinya. Terus yang terakhir kelompok 3. Yuk. Kelompok 3, siapa yang mau maju? Silahkan pilih 2 orang. Yuk, maju. 2 orang aja. Siapa? Oke nih, yuk. Cowok-cowok, nggak apa-apa. Oke, silahkan dibagi tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Novita, Sevia, Tia, Alfian, Arya, Alif, Husen. Berapa orang? 7. Dekomposisi, memecahkan masalah. Bagaimana memecahkan masalah? Merencanakan acara pembinaan menjadi bagian-bagian yang akan contoh menentukan anggaran. 1. Menentukan tema acara. 2. Menentukan tanggal dan durasi acara. 3. Menyiapkan konsumsi. 2. Mengenalkan pola. Apakah ada kesamaan atau pola dari Yuk, yang lainnya perhatikan. membuat daftar atau pengumpulan data. Satu pola menentukan tema acara, menentukan tanggal dan durasi acara. Mengumpulkan data, menentukan menyiapkan konsumsi, menyiapkan susunan acara, menyiapkan dekorasi. Memecahkan masalah tentang membuat layang-layang. Langkah 1, mencari bambu. Langkah 2, membelah bambu. Ketiga, mengukur bambu yang sudah dibelah. Keempat, kemudian diraut. Kelima, menyiapkan. Keenam, dirakit. 7, rakangan diberi lem. 8, kemudian disampul dengan plastik. 9, merapikan plastik yang berlebihan di rakangan. 10, kemudian membuat tali besi. 11, dan memberi kendaraan sesuai yang dibutuhkan layangan. 12, menyiapkan untuk menerbangkan layangan. 13, kemudian layangan siap digunakan.
Oke. Yuk ditutup dulu presentasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tiga kelompok sudah presentasi. Hasilnya sama enggak? Enggak sama. Ada yang misalnya tadi apa? Yang pertama tugasnya apa tadi? Membuat rencana apa? Acara perpisahan. Itu biasanya kalau acara perpisahan apa aja yang disiapkan? Silahkan dicek lagi tadi jawabannya. Membentuk susunan panitia. Setelah itu apa lagi? Menyiapkan tempat. Benar. Anggaran ada nggak anggaran? Anggaran itu dana yang dibutuhkan. Misalnya acara perpisahan ini butuh dana 10 juta misalnya atau lebih. Itu nanti dikasih rincian anggaran. Setelah itu apa? Anggaran udah, tempat. Timnya udah belum? Udah dibentuk tim. Atau panitianya siapa aja. Nah, itu perlu juga. Terus setelah itu dokumentasi tadi udah masuk belum? Ada sesi dokumentasi. Jadi ada beberapa orang yang ditunjuk untuk memfoto di acara itu. Terus apa lagi? Tadi yang udah kalian sebutkan? Menyiapkan konsumsi. Nah, ini penting juga nih. Kalau sampai acara itu sampai sore, nggak ada snack, nggak ada makanan, kira-kira lapar nggak? Lapar. Jadi harus ada konsumsi. Terus apa yang belum disebutkan tadi? Menyiapkan dekorasi. Nah, ini yang pakai tenda biasanya. Perpisahan itu kalau pakai tenda biasanya dikasih dekor nggak? Dikasih. Nah, itu disiapkan dekornya. Jadi yang rapi, menarik, biar acaranya juga bagus, nanti keren acaranya. Apalagi yang belum disebutkan tadi? Konsumsi udah, susunan acara tadi udah. Ya, penampilan. Misalnya mau tampil, apa aja di acara perpisahan, ada nyanyi, misalnya nari. Terus tampilan apa aja biasanya? Pidato boleh, ada pidato. Terus sambutan-sambutan juga. Itu biasanya sambutan kalau enggak semacam apa ya? Pentas seni. Biasanya kalian juga pernah kan tampil di lapangan kalau di sekolahan? Nah, itu juga harus ada susunan acaranya. Sama. Cuman yang beda apa aja? Kalau biasanya kalian itu nggak ada konsumsinya, ya kan kalau di sekolah? Ya, kalau acara perpisahan sampai sore berarti harus ada konsumsi. Nah, itu salah satu contoh apa? Merencanakan acara perpisahan. Terus polanya beda-beda kan setiap kelompok polanya? Nah, ada pola yang membuat apa aja di situ? Ada membentuk susunan panitia, membuat susunan acara, membuat penampilan. Pola itu berarti kalimat yang sama atau yang berulang-ulang. Tuh, coba silakan dicek yang nomor 2 tadi. Itu yang berulang-ulang. Kalau pola seperti itu. Jadi ada yang mengumpulkan, misalnya mengumpulkan panitia, terus mengumpulkan dana, terus mengumpulkan apa lagi. Nah, itu polanya sama. Polanya apa? Mengumpulkan. Kalau menyiapkan tenda, menyiapkan apa lagi? Kursi, menyiapkan apa? Konsumsi, itu bisa. Itu polanya berarti menyiapkan. Karena sama. Tuh, itu contohnya. Oke, kalau yang tadi membuat layang-layang, udah sampai ke tahap ini, dites. Tes diterbangkan, udah. Itu pasti urutannya juga beda-beda dengan teman kalian. Kalau mungkin yang sama dari pertama, mencari bambu. Nah, setelah sampai pertengahan, sampai terakhir itu mulai beda. Ada yang memotong plastik yang sisa. Itu di samping-sampingnya ya kan?
dipotong. Ada juga yang menggunakan kain. Yang di sini tadi menggunakan plastik. Ada yang menggunakan kertas nggak? Tadi kelompok 2 menggunakan apa? Plastik. Nah, itu bahannya beda-beda. Kalau bahan yang sama apa di situ? Bambu. Semuanya pakai bambu kan tadi? Ya. Terus apa kesamaannya? Menggunakan benang atau tali. Itu sama juga. Siapa lagi yang sama? Nanti tinggal kalian diskusi dengan kelompok lain. Oh, ternyata sama nih cara membuat layangannya. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh pengenalan pola dan apa tadi? Dekomposisi atau memecahkan masalah. Itu ada 2. Dan yang terakhir apa? Algoritma tadi yang membuat layang-layang. Itu ketiga-tiganya udah maksimal tadi membacakan hasil diskusinya. Bapak kasih nilai 100 semua lah ini, karena ini udah pinter-pinter nih. Tadi maju ke depan udah maksimal banget. Untuk selanjutnya, materinya silahkan simak ke depan. Materinya literasi digital. Literasi digital. Literasi apa literasi? Membaca atau memahami biasanya kalau literasi. Literasi digital yaitu kunci sukses di dunia digital. Nah, apa itu literasi digital? Silakan disimak tuh. Apa yang disebut literasi digital? Di situ ada kemampuan apa? Kritis. Terus apa? Memahami informasi. Yang terakhir komunikasi aman. Nah, literasi digital mencakup lebih dari sekedar bisa mengoperasikan perangkat. Perangkat ini apa? Komputer, bisa juga HP. Ini adalah tentang memahami dunia digital secara menyeluruh dari cara kita berkomunikasi hingga menjaga keamanan. Yang punya HP, siapa aja? Cong, yuk yang punya HP. Semuanya punya HP? Nah, kalian punya media sosial? Punya apa aja contohnya? TikTok, Facebook. Yang biasanya kalian gunakan yang sering? TikTok. Nah, ini kayaknya sering banget, hampir setiap hari pasti buka. Satu hari kira-kira berapa jam? Kalau pegang HP? Berapa jam? Enggak terkira pokoknya. Ada yang sampai 4 jam. Ada yang dari pulang sekolah sampai sore megang HP. Yang senang bikin konten ada enggak? Siapa? Oh, ada yang bikin konten juga. Ada yang cuman ngeliat aja karena kurang pede biasanya. Ada yang bikin konten. Tuh. Itu literasi digital. Kalau kemampuan kritis itu apa maksudnya? Menggunakan teknologi digital dengan cerdas. Nih, siapa nih yang cerdas menggunakan teknologi digital? Terus memahami informasi. Di sini ada apa aja di situ? Yuk, silakan dibaca. Yang memahami informasi. Menganalisis, mengevaluasi, Ya. di dunia maya. Menganalisis. Terus mengevaluasi. Yang terakhir menciptakan informasi di dunia maya. Ini yang biasanya update status. Nah, itu kalian secara tidak sengaja udah menciptakan informasi untuk siapa? Untuk teman kalian yang baca. Tuh. Terus komunikasi aman, berinteraksi secara efektif, aman dan etis. Ini yang biasanya kalian buka TikTok itu pakai kata sandi enggak? Username atau password masuknya pakai biasanya apa? Tanggal lahir biasanya. Kalau enggak passwordnya apa biasanya? Yang kalian mudah ingat. Masa yang bikin password kok yang sulit? Pasti besoknya udah lupa. Kalau lupa apa? Di-reset atau diatur ulang nanti passwordnya. Kalau lupa, itu pun kalau bisa. Makanya kalian harus
bisa menjaga informasi. Misalnya kalian nulis password nih, nulis password Facebook misalnya, passwordnya kok ditulis di buku kalian, di buku tulis, buku ini. Terus kalian bukunya dipinjam sama teman, ini loh ada password Facebooknya siapa, nah terus dibuka sama temennya. Terus kalau udah dibuka penasaran nih, misalnya, ini ada foto-foto dia nih, misalnya. Ada yang udah pernah kayak gitu? Nyuri data temennya? Nah, pasti ada, nggak ngaku pasti. Tuh, biasanya dicek, ternyata foto-fotonya banyak nih. Terus kalian iseng-iseng, lah aku tak ngambil foto-fotonya lah, nanti tak sebarkan. Nah, itu bahaya. Bahaya banget kalau seperti itu. Jadi nanti data kalian akan terupload ke publik. Nah, itu yang rugi siapa? Kita, pasti. Makanya kalau nyimpen username atau password atau data-data penting harus secara benar. Misalnya disimpannya di mana? Di buku catatan kalian, khusus. Jangan dikasih tahu ke teman. Tuh. Jadi nanti ketika kalian mau buka, gampang, terus teman kalian juga tidak mudah mengakses akun kalian. Kalau dibobol itu bahaya. Apalagi banyak informasi penting seperti itu. Yuk fokus lagi ke depan. Apa mau ice breaking? Ice breaking lagi? Boleh ice breaking. Yuk biar fokus. Dengkul ngerayai sikil Allah. Ice breakingnya ya. Nih ice breakingnya nih. Ini nggak apa-apa biar fokus, biar nggak ngantuk. Ice breaking dulu. Ini kayaknya udah nggak konsen nih. Udah ada yang ngantuk, ada yang lapar. Yuk, diri dulu. Bentar yuk. Diri yuk, bentar. Bentar aja, biar nggak ngantuk. Ini Bapak lihat udah pada ngantuk. Ya, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Yang belakang, cari tempat yang ini, longgar, jangan pet-metan. Oke. Yuk. Udah siap? Senam penguin. Jangan lihat mukanya, nanti ketawa. Itu mukanya penguin semua itu. Yuk. Jangan terlalu mepet sama temennya, nanti tabrakan nanti. Lucu. Yo, muter lagi. Awas, nanti pingsan nanti muter-muter terus. Yuk gerak biar nggak ngantuk. Itu tadi ada yang ngantuk-ngantuk tuh.
Muter lagi. Muter aja biar nggak ngantuk. Nah. Oke. Nah, selesai. Boleh duduk. Masih ngantuk? Masih ngantuk. Gak apa-apa, yang penting ini udah agak mendingan. Kalau tadi udah ngantuk, lapar, capek, ini kan di jam terakhir. Jadi makanya Bapak kasih ice breaking lagi biar nggak ngantuk, nggak loyo. Oke ya, masuk materi lagi ya. Tadi literasi digital ada 3, yaitu kemampuan kritis, memahami informasi, dan komunikasi aman. Tuh. Mengapa literasi digital penting? Nih, coba kalian lihat. 95% pengguna harian nih. Siswa SMP menggunakan internet setiap hari. Tuh. Setiap hari menggunakan internet. Dengan intensitas penggunaan internet yang tinggi, literasi digital menjadi pondasi. Itu kan pondasi? Pondasi, yaitu landasan awal untuk navigasi yang aman dan produktif di dunia maya. Itu tadi yang Bapak sampaikan, agar kalian menjaga data kalian, keamanan data kalian. Jangan sampai data kalian disalahgunakan. Nanti misalnya sekarang ada apa? Pinjol. Ada yang udah pernah dengar pinjam online itu? Nah, itu biasanya menggunakan data orang lain, diretas untuk menggunakan data dia di pinjol atau untuk peminjaman uang. Nah, itu bahaya, tiba-tiba kalian ditagih. Takut nggak? Takut. Itu dia bisa ngambil data kalian dari media sosial manapun bisa. Asalkan dia punya, misalnya foto kalian, ada nama, terus ada data pribadi, misalnya kalian di situ memasukkan nick atau memberi foto KTP di misalnya media sosial apa, TikTok. Kok TikTok di foto profilnya ada foto KTP kalian, itu jangan sampai. Itu bahaya nanti. Nanti bisa disalahgunakan. Kenapa penting? Nih, membantu menghindari hoax. Hoax itu apa? Berita bohong. Penipuan, dan cyberbullying. Apa cyberbullying? Yuk, yang tahu yuk, cyberbullying. Cyber itu di dunia maya. Bullying tahu kan bully? Bully apa? Pembulian. Mengejek. Nah, tapi di dunia maya, ini misalnya nih, kalian komen-komen di TikTok. Video kamu kok jelek sih misalnya. Terus ada yang ngomong lagi, kamu kok kayak gitu nggak malu misalnya. Itu sama aja pembulian kayak gitu. Jadi kita harus pinter-pinter. Kalau orang bikin konten ya biarin. Yang penting kita ngelihat, kalau memang kita nggak suka ya udah. Nggak usah komen yang negatif. Kalau digituin sakit hati nggak biasanya? Sakit hati. Dia udah susah payah buat konten, buat video, ternyata dihujat sama orang-orang. Nah, tuh sekarang kan banyak banget. Terus ada video berita hoax, misalnya di situ ada video kebakaran misalnya. Kebakaran di daerah misalnya di Lui misalnya. Tapi itu cuma video, nggak ada informasi lokasinya di mana, terus jam berapa, terus di situ kebakarannya karena apa. Nah, itu sama aja berita bohong. Bisa jadi itu video kebakaran di daerah lain, tapi diposting sama seseorang yang nggak bertanggung jawab. Nih kebakaran di Adilui. Jadi nanti kalian, ketika kalian nggak mencermati itu, tinggal di-share aja sama kalian. Di-share di WA, di-share di mana lagi, di media sosial lain. Nah itu yang nge-share juga biasanya kena pidana kalau menyebarkan berita bohong. Itu ada undang-undangnya. Boleh. Lanjut aja, nggak apa-apa.
Terus yang kedua apa? Mempersiapkan kalian menghadapi tantangan dunia modern. Dunia modern itu apa ya? Dunia sekarang ini, dunia digital. Itu dunia modern. Terus yang ketiga apa di situ? Nah, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Tahu kan berpikir kritis? Kritis. Berarti kalian berpikirnya itu mendalam lagi. Enggak cuman, udahlah sebatas ini aja. Berpikir kritis yaitu mendalami segala sesuatu yang disampaikan dalam menyaring informasi. Gitu. Nah, ini resikonya silakan dibaca tuh. Resiko dunia digital yang harus kalian ketahui. Yuk, fokus. Silakan dicermati. Situ apa aja? Cyberbullying. Terus privasi dan jejak digital. Yang terakhir penipuan online. Ini yang tadi Bapak udah sampaikan, cyberbullying ini. 1 dari 3 remaja pernah mengalami intimidasi online. Hal ini dapat menyebabkan apa di situ? Psikologis yang serius. Biasanya dia jadi tidak percaya diri. Walaupun orang itu sebenarnya cuma iseng-iseng. Tak iseng-iseng lah ngetik videomu jelek. Padahal dia itu menanggapinya serius. Sampai besoknya dia mengurung diri, nggak mau sekolah. Terus nggak mau bergaul dengan temennya. Tuh nanti sebabnya seperti itu. Terus privasi dan jejak digital. Nah, ini yang udah Bapak sampaikan juga tadi. Seperti password, username, sama password media sosial kalian. Itu harus dijaga. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Tuh, takutnya nanti ada penyalahgunaan informasi. Terus yang terakhir penipuan online. Nah, ini juga tadi Bapak sudah sampaikan apa? Penipuan online. Biasanya pinjol. Tuh di situ ada waspadai phishing, scam yang merugikan. Sini penipu selalu mencari celah untuk mengambil apa? Keuntungan. Nah, itu kalau kalian sembrono misalnya, ini foto KTP ku tak taruh di media sosial aja lah biar nanti ada dokumentasinya kalau KTP ku ketinggalan. Nah, itu jangan. Itu bisa jadi kalian Facebooknya diretas orang atau dibobol, itu KTP kalian digunakan untuk hal-hal yang lain, hal-hal negatif biasanya. Seperti itu. Memahami resiko ini adalah langkah pertama untuk melindungi apa? Diri. Ya, melindungi diri dari kejahatan dunia digital, biasanya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Oke, berarti materi hari ini apa aja tadi? Yang pertama, algoritma. Di situ ada pengenalan pola. Terus apa lagi di situ tadi? Selain pengenalan pola, dekomposisi. Terus yang terakhir ini apa? Tadi literasi digital. Nah, ini semuanya sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu HP itu nggak pernah lepas dari tangan kalian. Makanya Bapak sampaikan materi ini biar kalian paham, biar nggak menyalahgunakan aturan di media sosial. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam pertemuan ini. Untuk berikutnya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, Bapak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, dah selesai. Waktunya juga udah pas. Nah, dirapikan lagi.